Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 23 Desember 2025. Sari berita penting. Tembus pasar Eropa, kayu manis kerinci senilai hampir 1 miliar rupiah diekspor ke Belanda. Berita kedua, distribusi BBM ke SPBU Tebu telat. Warga berebut Pertalite hingga Rp30.000 per liter. Berita ketiga, ribuan anak kita akan ikuti khitan gratis Basnas Kota Padang. Berita selengkapnya. Berita kedua, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU alias pom bensin di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi mengalami keterlambatan pendistribusian berbagai jenis bahan bakar minyak BBM dari depo Pertamina pada Senin 22 Desember 2025. Kondisi ini membuat ketersediaan BBM di SPBU berkurang drastis dan berimbas pada kelangkaan bahan bakar di sejumlah wilayah. Kelangkaan tersebut memicu lonjakan pembelian BBM di tingkat penjual eceran. Sejumlah pedagang menjual Pertalite dengan harga mencapai Rp15.000 per liter hingga Rp20.000 per liter, namun tetap diburu konsumen karena kebutuhan mendesak. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Perdagangan Disperindak dan UKM Kabupaten Tebo, Adi Irawan, membenarkan terjadinya keterlambatan distribusi tersebut. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, permasalahan ini baru terjadi pada hari ini. Keterlambatan distribusi BBM ke sejumlah SPBU memang terjadi hari ini. Kami sudah hubungi pihak Pertamina, namun hingga kini belum ada respon resmi. Manajer SPBU juga menyampaikan bahwa BBM belum masuk hari ini karena ada keterlambatan distribusian, kata Ade. Ade menjelaskan pihaknya masih menunggu kejelasan penyebab gangguan distribusi tersebut. Bahkan menurutnya pihak SPBU pun belum memperoleh informasi pasti dari Pertamina terkait kendala yang terjadi. Terkait penambahan kuota menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026, Ade menyebutkan belum ada kebijakan penambahan pasokan BBM. Saat ini kuota distribusi masih berada di angka 8 ton per hari untuk 3 SPBU di Kecamatan Tebu Tengah khususnya. Masih sama seperti sebelumnya, sekitar 8 ton per hari untuk jenis Pertalite, Pertamax dan Solar. Untuk SPBU 24.375.82 PAL 10 dan SPBU 24.372.71 PAL 2 tetap disalurkan, sedangkan untuk SPBU 24.372.23 di Kelurahan Tebing Tinggi sementara tidak mendapat pasokan solar karena masih dalam tahap pembinaan, jelasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum dapat dikonfirmasi terkait penyebab keterlambatan distribusi BBM di Kabupaten Tebo. Pemerintah daerah berharap distribusi segera normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Sumber berita Jambi Prima. Kepolisian Resor Polres Tebo melaksanakan kegiatan penertiban serta pengecekan stok bahan bakar minyak BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Tebo, Senin 22 Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Triyanto SIK SHMH, didampingi Sales Branch Manager SBM Full 2 Jambi Jason Pauliunus MC Galiangging. Turut hadir Kabak OPS Polres Tebo dan para Kasat Kapolsek Kasih KBO Unit Polres Tebo serta tim dari SBM Full 2 Jambi. Kapolres Tebo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam menjaga stabilitas distribusi BBM, mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, khususnya menjelang peningkatan mobilitas akhir tahun. Polri hadir untuk memastikan distribusian BBM berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak terjadi penimbunan, serta masyarakat mendapatkan haknya secara adil, tegas Kapolres Tebo. Sumber berita Serambi Jambi. Harga BBM Pertalite di unit 5 Rimbo Bujang tembus di harga Rp26.000 per liter. Sementara di seberang Serai Serumpun alias Regunas dan HPAH serta HTI di harga Rp30.000 per liter.
Masyarakat berharap pemerintah bertindak cepat menambah jumlah SPBU di daerah terpencil. Namun jika pemerintah tidak mampu, cobalah bertindak bijaksana. Sementara Polres Bungo resmi menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi penerapan sistem antrian digital SPBU di Kabupaten Bungo, Senin 22 Desember 2025 di Aula Tatak Terawang Tungga Polres Bungo. Kegiatan ini melibatkan seluruh manajer dan pemilik owner SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Bungo sebagai langkah awal penertiban distribusi bahan bakar minyak BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bungo AKBP Manatalena Eko Cahyono Eskom MSI menjelaskan bahwa tujuan utama penerapan antrian digital adalah untuk menciptakan ketertiban antrian, transparansi distribusi BBM, serta pengawasan terintegrasi antar instansi. Nantinya sistem ini akan termonitor melalui dashboard pengawasan yang terhubung langsung dengan Polres Bungo, Pertamina, BPH Migas, serta seluruh komponen yang terlibat dalam sistem distribusian BBM. Prinsipnya adalah bagaimana antrian menjadi tertib, distribusi BBM tepat sasaran, dan berjalan sesuai SPOP, baik dari pihak SPBU, Migas, maupun pengguna jalan, disampaikan pihak Polres Bungo dalam rapat tersebut. Dalam rapat koordinasi tersebut turut dibahas sejumlah kendala di lapangan termasuk pembatasan jumlah antrian di masing-masing SPBU. Beberapa SPBU direncanakan hanya melayani maksimal 10 hingga 20 kendaraan dalam satu waktu. Sementara kendaraan yang berada di urutan berikutnya diharapkan menunggu di lokasi yang telah ditentukan, seperti di rumah atau area lapangan yang jauh dari badan jalan. Tahapan penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berupa rapat koordinasi dan sosialisasi kepada pengelola SPBU serta masyarakat. Tahap kedua pada tanggal 24 Desember 2025, Polres Bungo akan mengundang seluruh operator SPBU untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi antrian digital termasuk uji coba, trial and error guna melihat celah dan kebutuhan evaluasi sistem. Hari ini kita masuk tahap belanja masalah, kita petakan kendala-kendala di lapangan. Pada tanggal 24 Desember nanti kita lanjutkan dengan pelatihan operator SPBU tambahnya. Kedepan sistem antrian digital SPBU Kabupaten Bungo ini akan direncanakan dipresentasikan secara nasional. Di atas tanggal 12 Januari 2026, Polres Bungo bersama perwakilan manajer SPBU akan diundang ke Jakarta untuk memaparkan implementasi sistem sebagai bentuk inovasi pengawasan dan penertiban distribusi BBM. Polres Bungo berharap program ini dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas, menciptakan ketertiban serta memastikan pendistribusian BBM yang adil, aman, dan sesuai aturan. Sumber berita Fakta Bungo. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.